Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengadakan pekan doa yang ke-6. Kali ini kita akan membahas salah satu nyanyian yang paling populer di gereja-gereja di seluruh dunia. Judulnya dalam bahasa Indonesia, Aku Berserah. Kita tahu ada perbedaan yang sangat besar antara berserah dan menyerah. Menyerah ialah sikap yang takluk dan kalah terhadap lawan. Namun berserah adalah sikap iman yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai umatnya. Janji Tuhan kepada Yosua yang akan memimpin umat Israel, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayatnya yang kelima. Tuhan yang bangkit menjumpai para muridnya. Ia memberi perintah kepada mereka untuk memberitakan Injil. Serta berjanji katanya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Tuhan yang sama tetap menyertai umatnya di sepanjang masa, dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Karena itu kita harus tetap berserah dan menjadi umatnya. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui nyanyian PKJ 304. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah, Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di dalam Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai dengan 3a. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku,
maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyapa setiap pribadi kami, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami semua. Biarlah kami boleh menjalankan hidup ini dengan tegap dan selalu berserah kepada-Mu. Kami berdoa kepada hamba-Mu, untuk hamba-Mu Pendeta Ferdi yang hendak memberitakan firman-Mu. Kami yakin ketika beliau di dalam persiapannya, Tuhan menyertai. Dan sebentar ketika hendak disampaikan kepada umat-Mu, biarlah Tuhan menyertai juga, sehingga apa yang
disampaikan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai 46 yang demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, pada malam yang ke-6 dari Pekan Doa Pentakosta kali ini, kita mau mengenal seorang pengarang syair nyanyian yang sangat terkenal yang berjudul Aku Berserah. Orang ini bernama Judson Wheeler van Deventer. Dari namanya kita kenal dia ini seorang Belanda, keturunan Belanda, tetapi dia orang Amerika yang lahir di sebuah kota yang bernama Dundee di negara bagian Michigan pada tahun 1855. Dia adalah seorang pengarang, tetapi juga pencipta lagu dan seorang pekabar Injil. Dia menempuh pendidikan di sekolah negeri, kemudian melanjutkan di sebuah college, di Hillsdale College di Michigan. Kemudian setelah lulus dia menjadi guru di sekolah negeri selama 15 tahun. Setelah itu dia menjadi seorang pengawas di sebuah sekolah seni lukis di Pennsylvania, negara bagian yang lain. Dia juga sudah melakukan pekerjaan pekabaran Injil selama 8 tahun yang terakhir. Dan pekerjaannya sangat diberkati Tuhan sehingga banyak orang, ribuan orang datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Judson van Deventer menulis kurang lebih 100 buah nyanyian. Baik untuk nyanyian ibadah maupun nyanyian umum. Dan lagu pertama yang kemudian menjadi populer itu berjudul I Surrender All. Aku menyerahkan semuanya. Dan lagu ini menjadi favorit karena ada seorang pekabar Injil yang bernama Ira Sankey yang setiap kali memakai nyanyian ini di dalam KKR yang dia selenggarakan. Judson lahir dari pasangan orang tua yang bernama John Wheeler dan ibunya Eliza van Deventer. Dia mendapat pendidikan musik di beberapa sekolah musik untuk bernyanyi. Tetapi dia juga kemudian belajar seni lukis. Pada tahun 1885 dia berkeliling ke benua Eropa, mengunjungi beberapa museum seni yang terkenal di sana, dan dia juga belajar melukis. Selama beberapa tahun dia mengajar seni lukis dan mengarang di sekolah negeri. Pada saat yang sama dia juga menjadi anggota gereja yang aktif, gereja Methodist Episcopal, dan dia bernyanyi di dalam paduan suara. Sesudah mempunyai pengalaman selama bertahun-tahun, akhirnya dia mendapat lisensi untuk menjadi seorang pengkhotbah lokal, pengkhotbah awam. Maka dia pun memulai pekerjaannya di dalam pekabaran Injil di seluruh Amerika Serikat, tetapi juga kemudian di Inggris dan di Skotlandia. Dan di dalam pelayanannya, dia dibantu oleh temannya yang bernama Winfield Whedon, seorang penyanyi pekabar Injil.
Pada tahun 1896, ketika Judson berumur 41, dia sedang memimpin acara musik di dalam sebuah acara gereja. Dan pada acara itu, di dalam acara kesempatan itu, dia akhirnya menyerahkan semua keinginan hatinya kepada Tuhan, yaitu keputusan untuk menjadi seorang pekabar Injil yang penuh waktu. Sudah dia menyerahkan semua kerinduan hatinya pada Tuhan, maka lahirlah nyanyian ini di dalam hatinya. Saudara-saudara, lagu ini sering kali dipakai di dalam KKR, di mana-mana saja di seluruh dunia dinyanyikan. Istilah KKR di dalam bahasa Inggris disebut revival meeting. Dan di Amerika Serikat terjadi beberapa kali, beberapa gelombang. Dan pada akhir KKR, seorang pengkhotbah biasanya mengundang orang-orang untuk datang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan lagu ini sangat sering dinyanyikan dan kemudian menjadi sangat populer di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia. Judson Van Deventer meninggal tahun 1939 dalam usia 83 tahun di Amerika Serikat. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang isi nyanyian itu. Saudara sekalian, kita tahu bahwa nyanyian atau sebuah cerita atau sebuah lukisan atau apa saja dapat timbul lahir dari pengalaman batin seseorang. Orang yang mempunyai rasa peka yang tajam dapat menangkap, mendengar atau melihat sesuatu yang indah di balik setiap pengalaman hidupnya. Syair nyanyian yang berjudul I Surrender All, Aku Berserah, lahir, timbul di dalam hati Judson sesudah dia menyerahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa setiap orang mempunyai beban hidup, mempunyai pergumulan. Menjadi pengikut Tuhan Yesus juga harus siap dan memikul beban. Sebab Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku, yang mau mengikuti aku, dia harus memikul salibnya. Dan beban itu akan terasa ringan apabila kita mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendirilah yang berkata sambil mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tapi kemudian dia berkata lagi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11, 28 hingga 30. Saudara, apakah menjadi orang Kristen itu berarti tidak lagi mempunyai tugas dan tanggung jawab? Apakah menjadi pengikut Yesus berarti kita semua lepas tangan, tidak usah bekerja dan berpangku tangan saja? Kesalahan besar. Sama sekali tidak begitu kalau ada orang yang menyangka dan berkata demikian. Saudara-saudara, Judson Van Deventer melepaskan bebannya sebagai guru dan mengajar di sekolah. Tetapi dia menerima tugas yang baru. Dia memikul salib yang baru untuk mengabarkan Injil. Tetapi beban itu terasa jauh lebih ringan. Kenapa? Karena dia menerima dengan sukacita. Yang kedua, karena dia senang melayani dan mengabarkan Injil. Dan yang ketiga, karena dia mengasihi Tuhan dan sesamanya yang belum pernah mendengar kabar baik. Jadi dia menerima tugas yang baru itu sama sekali tanpa beban dan terasa sangat ringan, sangat menyenangkan. Saudara, inilah rahasianya.
Kalau kita mau mengerjakan, kalau kita mau bersukacita di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, pasti semua pekerjaan kita terasa enak, gampang, menyenangkan. Tetapi kalau kita tidak menyukai pekerjaan itu, apapun juga yang mesti kita lakukan rasanya akan berat dan sulit. Nah, saudara sekalian, kalau begitu mari kita belajar apa rahasia untuk membuat setiap pekerjaan menjadi mudah, gampang, enak, dan menyenangkan. Yang pertama-tama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan. Yang kedua, lakukan setiap tugas dan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja yang kita lakukan, apakah sebagai kepala keluarga, apakah bekerja di kantor, di pabrik, di toko, di perusahaan, di gereja, di rumah, lakukanlah setiap pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus pesankan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Yang ketiga, cintailah pekerjaan itu. Maka hati saudara pasti akan bersukacita dan semua pekerjaan akan terasa ringan, menyenangkan, dan mudah, gampang. Saudara sekalian, coba perhatikan bait nyanyian itu di dalam bahasa Inggris. Coba kita perhatikan yang dikatakan di dalam bahasa Inggris. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily life. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Di dalam bahasa Indonesia, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Saudara, setiap kali kita menyanyikan lagu ini, jangan hanya sekedar keluar dari mulut kita kata-katanya. Tapi mari coba resapi setiap kata yang kita ucapkan, yang kita nyanyikan. Mari kita meyakini dengan menyerahkan semua beban, pergumulan, dan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus menyertai dan menguatkan kita untuk terus mengikut Dia. Menjadi umat-Nya yang senang bekerja di tempat kita masing-masing untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah.
berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, di kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna, puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat, saudara-saudara, tetapi sebelumnya kami menyampaikan bahwa apabila ada di antara saudara, siapa saja, baik anggota gereja GKI Bekasi Timur ataupun siapa saja yang ingin didoakan, saudara mempunyai beban dan pergumulan, saudara boleh menyampaikan melalui nomor yang tercantum di layar 0821 273 5161. Sekarang juga saudara kirimkan melalui WA dan ada orang yang akan mendoakan saudara. Mari kita datang di dalam doa. Pada saat ini kita akan membawakan dua pokok doa khususnya, yaitu para petugas yang berada di daerah-daerah terpencil, mereka yang menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, dan yang kedua untuk para pekabar Injil dan lembaga-lembaga penginjilan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan dan dengar pada saat ini. Engkau sungguh baik mengundang kami, membawa beban pergumulan yang kami rasakan dan kami pikul untuk menyerahkannya kepadamu. Dan semua beban akan terasa ringan karena Tuhan yang menolong kami, memberi kekuatan agar kami dapat terus berjalan mengiring Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami juga mau menyerahkan semua pergumulan kami, karena Tuhan selalu siap menyambut anak-Mu di dalam pergumulan apa saja. Saat ini kami mau mendoakan buat para petugas yang bekerja jauh meninggalkan keluarganya, di tengah-tengah kesepian, para penjaga mercusuar, para penjaga kereta api,
para petugas di daerah perbatasan, kiranya Engkau memberi kekuatan, mendampingi mereka yang bekerja harus terpisah jauh dari keluarganya. Kiranya tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan dapat juga dirasakan ringan dan mudah, karena mereka melakukannya dengan sukacita. Tuhan yang memberikan hati yang gembira kepada setiap petugas. Kami juga mau mendoakan para pekabar Injil di mana saja di seluruh dunia, untuk lembaga-lembaga pekabaran Injil, agar mereka memberitakan Injil dengan bijak, dengan setia, terus melayani di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan. Tuhan berkati agar setiap pelayanan itu membuahkan hasil. Kami juga mendoakan pekabaran Injil melalui berbagai cara, radio, siaran-siaran di media massa, baiklah dengan cara-cara yang kondusif, cara-cara yang tetap menghormati semua orang, tidak merendahkan, tidak menghina orang lain. Bapa, kami mendoakan agar Pekan 2 Pentakosta yang masih berlangsung pada malam-malam yang akan datang boleh terus dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Berkati para petugas, baik pemusik, pelayan firman, dan semua orang yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan ini, agar semua menjadi persembahan yang indah dan harum bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal selama-lamanya. Amin. Datang dan kuduskan hidup yang baru. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang baru. Kudus arahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Roh Kudus arahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Roh Kudus jadikan kami umat-Mu, meneladan Yesus yang lemah lembut. Roh Kudus jadikan kami umat-Mu, meneladan Yesus yang lemah lembut. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kali ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Lanjutkanlah kehidupan saudara bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kita dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menaungi, menyertai, dan memberkati saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku